Bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsili ini. Beberapa oknum tertentu dari gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan kembali mendengarkan jawaban Elia Miron terhadap pernyataan Baibai Haikal yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325. Pernyataan Baibai Haikal tersebut dia ucapkan ketika dia sedang podcast bersama dengan Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Mari bersama-sama kita dengarkan jawaban Elia Miron untuk pernyataan dungu dari Baibai Haikal. Selamat mendengarkan. Bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsili ini. Beberapa oknum tertentu dari gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia sering kali menuduhkan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada konsili Nisea. Dan tentu saja seperti biasa, tuduhan liar tersebut tentu lahir dan keluar dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari sejarah dengan tekun dan baik. Di mana tentu saja Yesus sebagai Tuhan tidaklah ditentukan oleh intervensi Kaisar Konstantin pada konsili Nisea tahun 325 tersebut. Di mana ratusan tahun sebelum konsili tersebut, Lukas 2 ayat 11 di dalam Injil Lukas yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu bagaimana mungkin Yesus baru diangkat dan dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, sedangkan Injil Lukas di dalam Lukas 2 ayat 11 yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentu saja, anggapan dan asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi otomatis dipatahkan dan gugur. Bahkan lebih jauh, Alkitab tidak hanya bersaksi tentang ketuhanan Yesus Kristus, namun Alkitab juga bersaksi tentang kealahan Yesus Kristus. Misalnya di dalam Injil Yohanes yang mengungkapkan kealahan Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 14. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 13 dan juga ayat-ayat di dalam kitab Yohanes yang lainnya. Jadi dengan jelas mengenai kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah tercatat sejak abad pertama, bukan pada tahun 325 di konsili Nisea. Lalu apa itu konsili Nisea pada tahun 325 itu? Konsili Nisea merupakan konsili yang diadakan pertama kali di kota Nisea pada tahun 325 Masehi pada masa pemerintahan Raja Konstantin Agung yang menjabat pada tahun 274 hingga 337 Masehi. Di mana konsili ini diadakan karena adanya seorang penatua di Alexandria yang bernama Arius. Dan penatua ini melontarkan dan memberikan pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan ajaran gereja yang berdiri selama 4 abad sebelumnya mengenai ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Di mana pandangan sesat Arius tersebut ditolak oleh Uskup Alexander dan juga penatua Athanasius yang berasal dari gereja Alexandria. Maka penolakan tersebut diteguhkan dan juga diresmikan oleh gereja di dalam pengadaan konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dan arti lain, konsili Nisea tahun 325 Masehi tersebut diadakan secara khusus untuk membahas tentang pengajaran Arius yang menyimpang dari pengajaran gereja yang telah berdiri kokoh selama 400 tahun sebelumnya. Dengan demikian, konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 Masehi sama sekali tidak berurusan dengan pelantikan, pengangkatan atau pengesahan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Namun konsili ini memang diadakan secara khusus untuk menentang pengajaran Arius yang sesat yang telah menyimpang dari pengajaran gereja selama 4 abad sebelumnya. Mari belajar dan jujurlah terhadap sejarah, karena sejarah adalah sejarah. Jangan membohongi diri sendiri atau bahkan membohongi publik. Nah, kita adalah menjadi cerminan kualitas republik ini. Tuhan memberkati dan shalom alaikum. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari Elia Miron terhadap pernyataan bodoh dari Baibai Haikal yang menyatakan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan tahun 325. Saya heran teman-teman ya, seorang Baibai Haikal saja tidak mengerti yang namanya toleransi. Ya, dia tidak memahami apa arti keberagaman di Indonesia ini. Mengapa mereka menjadi Islam, mengapa kita menjadi Kristen, mengapa orang lain berbeda keyakinan.
Dia sama sekali tidak punya pengetahuan seperti itu. Dia sudah tua, bentar lagi udah meninggal, tetapi tetap saja menghujat dan menista agama orang lain itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat uh, gemar dia lakukan. Bagaimana mungkin seorang seperti dia yang dalam tanda kutip punya pengetahuan yang baik, tinggal di kota besar, tetapi hanya sekedar bagaimana konsep orang Kristen tentang Yesus itu dia tidak mengerti. Kalau ini bukan lahir daripada sebuah kesengajaan, ya saya nggak melihat ada sebuah kebodohan yang akut di sana sih sebenarnya. Tetapi lahir daripada sebuah kesengajaan. Ya, lalu kemudian Deddy Corbuzier berkomentar menanggapi pernyataan Elia Miron berkaitan dengan banyak hal, baik itu Palestina, baik itu reformasi penafsiran Al-Quran yang ada di Kemenak itu. Dan dia mengatakan jangan salah masuk kamar. Wah, Deddy Corbuzier seperti menjadi pahlawan di siang bolong. Ya, melarang orang jangan salah masuk kamar, jangan salah masuk kamar. Tetapi orang yang ada di depan matanya jelas-jelas salah masuk kamar. Dia yang mengundangnya sendiri dan mengatakan hal itu di depan matanya. Di mana perkataan salah masuk kamar itu? Deddy Corbuzier tidak mengucapkan itu di depan Babe Haikal. Malah saya melihat dan saya mendengar seperti ada anggukan di situ. Ketika Babe Haikal mengatakan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan tahun 325, everybody knows, katanya Babe Haikal. Deddy Corbuzier bilang, sebuah persetujuan bukan? Ya, Deddy Corbuzier tidak menegur Babe Haikal di sana. Dia tidak menegur para ustadz, para ulama yang secara terang-terangan menista iman Kristen. Dia tidak menegur, dia biarin aja. Apa tujuan Deddy Corbuzier di situ? Saya juga tidak tahu. Apakah dia sedang mencari sensasi? Saya juga tidak mengerti. Tetapi intinya adalah di depan matanya sendiri Babe Haikal menyatakan hal itu, teman-teman. Ya, di depan matanya sendiri, ya Babe Haikal mengucapkan itu. Lalu misalkan gini, teman-teman. Oke lah, Babe Haikal dia mengatakan itu. Mungkin karena diskusi lintas agama di Indonesia ini sudah begitu marak, jadi orang mungkin biasa saja tentang hal-hal yang seperti ini. Kemudian kita orang Kristen misalkan mengatakan sesuatu tentang Al-Quran misalkan, atau tentang Nabi mereka, junjungan mereka. Kita mengatakan sesuatu, apa yang mereka sudah percaya selama ini kita tidak ucapkan, tetapi kita mengucapkan apa yang menyimpang misalkan, yang dipahami oleh orang-orang lain. Apa mereka nggak marah? Pasti marah, teman-teman. Pasti mereka kesal. Ya, tapi apa yang mereka merasa tidak sukai orang lain lakukan, mereka itu terus-terusan melakukan itu kepada orang lain. Ini kan kocak, teman-teman, bodoh gitu loh. Orang-orang tua seperti dia yang kemudian diharapkan untuk menjadi panutan bagi generasi-generasi muda seperti kita-kita ini, kami-kami ini justru menjadi seorang yang membawa generasi muda ke jurang. Membawa orang untuk berpikir jelek tentang agama orang lain. Orang-orang seperti dia kan gak layak diteladani, teman-teman. Apa dari perkataan itu, apa sebuah hal positif yang kita bisa lihat dari Babe Haikal? Kita lihat aja tampangnya seolah-olah manusia berhikmat gitu. Pelis kepalanya lumpur semua. Dia gak tahu bagaimana bertoleransi. Lalu kemudian seandainya orang Kristen melakukan hal yang sama terhadap agamanya, terhadap penafsirannya, terhadap doktrin-doktrinnya, dia sosok paling pintar. Menuduh orang Kristen ini itulah. Ini yang saya nggak ngerti dengan Babe Haikal, termasuk Deddy Corbuzier juga. Kenapa Deddy Corbuzier seperti ini ya kan? Kalau memang dia konsisten bahwa membahas isu agama adalah isu yang sensitif, tegur dong Babe Haikal itu, berani nggak gitu loh. Tegur dong Ustadz kayak nama itu, berani nggak? Tegur dong para ustadz yang sering kali membahas Alkitab, Don Ditan juga, tegur dong supaya mereka itu tidak salah masuk kamar. Kalau memang prinsip itu adalah prinsip yang fundamental yang tertanam dalam otaknya Deddy Corbuzier, ya. Tapi kenapa berani kepada orang yang minoritas, kepada Elia Miron, berani sama dia doang? Ini terlalu, teman-teman ya. Tetapi ya sudahlah. Mungkin Deddy Corbuzier ketika dia masuk Islam ya, otak yang realistis, yang netral itu sudah nggak ada lagi ya. Ya cenderung pasti berat sebelah lah. Kita juga mesti mengerti hal itu pada satu sisi, bahwa ketika orang sudah pindah ya dia akan selalu berat sebelah gitu ya, akan susah untuk netral dan lain sebagainya.
Tapi begitulah, mau bagaimana lagi. Ya tugas kita ya menjawab dan menunjukkan kebenaran. Mereka percaya apa tidak ya itu urusan mereka. Mereka berubah apa tidak itu urusan mereka. Dan mereka akan menanggung sendiri akibatnya. Ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya teman-teman sudah mendengarkan sendiri jawaban dari Elia Miron. Jawaban yang sangat luar biasa, dan kiranya Babe Haikal ini ya semakin dia tua ya dia semakin bertobat ya. Jangan lagi menjadi seorang yang troublemaker seperti ini. Oke teman-teman, kita akan membaca satu firman Tuhan sebagai akhir dari video ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita baca nanti menjadi berkat bagi kita. Roma 12 ayat yang ke-7. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi teman-teman, mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya teman-teman sekalian, mungkin ketika saya tadi mengomentari Babe Haikal juga, saya mengatakan seandainya kita melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kita, pasti mereka marah. Ya mungkin ada tendensius dalam hati saya dari ucapan saya yang merujuk kepada balas dendam. Tetapi kembali lagi teman-teman, saya disadarkan akan firman Tuhan ini bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan ya terhadap membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Kita tidak boleh melakukan kejahatan untuk sebagai sebuah pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Apalagi kita melakukan kejahatan kepada orang yang tidak pernah melakukan kejahatan sama kita, itu sama aja gitu. Ya, intinya melakukan kejahatan itu dilarang kepada kita, terutama kepada mereka ya yang mungkin telah menyakiti kita. Termasuk dalam hal ini seorang Babe Haikal ya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus kita belajar untuk hidup benar ya, hidup takut akan Tuhan ya, melakukan kebaikan ya dalam hidup kita. Memang berat teman-teman ketika orang menyakiti kita ya. Memang berat untuk kita pikirkan, kita rasakan dan kita renungkan, tetapi jalan terbaik adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kita dianjurkan untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan ini, biarlah kiranya video ini, jawaban Elia Miron, pernyataan dari saya sendiri dan juga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.